Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Explore Misteri tipe 6. Nah, kali ini gue udah kedatangan bintang tamu, teman gue sendiri, Bagus. Apa kabar? Baik bro. Bagus ini dia mau cerita di sini. Dia punya pengalaman horor bang ya? Ya banyak lah Banyak pengalaman horor. Dia keluar kota ya? Ya gue sering keluar kota kebetulan. Keluar kota nih. Tanpa lama-lama kita langsung dengar aja ceritanya. Oke, gimana bang? Kabar baik ya? Alhamdulillah gue Baik. baik sehat ya. Ya cukup lama lah kita nggak ketemu ya. Betul, hampir berapa tahun terakhir ya? Sibuk parah, sibuk banget. Sibuk banget. Keluar kota terus kan. Pokoknya the best lah. Cuma yang mau gua tahu ceritanya tuh dia keluar kota nih punya pengalaman horor teman-teman. Seru. Mungkin lu mulai bang kayak pengalaman horornya tuh yang awalnya tuh di mana tuh? Oke, gue mulai dari mana nih ya kayaknya? Coba. Sambil ngerawat dulu apa sih? Boleh nih ya? Boleh. Oke. Santai, ngerokok dulu. Karena ini agak sedikit apa ya? Bener-bener scary nih. Oke, jadi kebetulan kan emang gue kerja sering banget keluar kota nih ya. Dan memang dari tempat ke tempat itu juga walaupun kota memang nggak jauh dari tempat-tempat yang ya bisa dibilang angker gitu ya. Jadi gua dari Cilegon itu ke daerah Sukabumi. Pada saat gue ngaudit, gue kan audit ya. Gue di satu tempat itu, ya gue datang lah siang hari karena memang waktu gue audit itu 2 hari kan. Nah hari pertama gue datang, oke gue biasa kan, gue ngaudit gitu kan. Nah biasanya cek area gitu kan, cek area. Nah di tempat gua audit ini di 2 lantai nih kan, 2 lantai. Nah pada saat gua cek lantai pertama kan memang selling area itu ya clean lah, rapi gitu ya. Nah pada saat gua cek yang ke lantai kedua, di situ udah mulai tuh ada kayak dari mulai tangga aja nih. Tangga itu tangga kayu yang emang udah keropos, kemudian gedungnya itu atapnya itu udah mulai bocor. Itu tuh. Dan ada satu ruangan yang gua nggak tahu tuh ruangan apa. Memang jadi tertutup seperti nggak boleh masuk gitu, kan ruangannya. Dan lantai 2 itu ada satu gedung yang memang langsung masuk ke tempat kayak apa sih sebutnya, atap. Kayak balkon gitu. Nah ada balkon. Tapi pertanyaan gue, kenapa sih kepala toko ini nggak nutup itu tempat gitu kan? Emang ada pertanyaan dalam diri gue, ada apa gitu kan? Oke lah, gue ngaudit hari pertama, masuklah ke maghrib. Maghrib kan, waktu maghrib. Oke, pertama nggak ada masalah apa-apa gitu kan. Nah jadi pada saat gue audit di atas, gue ngecek barang gitu kan, disitulah mulai tuh pada saat azan maghrib, ya kan, azan maghrib terus berubah kan dari yang tadinya terang jadi gelap. Oke lah, gue sholat di situ kan, sholat maghrib dulu. Nah sholat maghrib terus gue masih lanjut tuh audit dengan gudang yang kotor, yang kumuh, yang banyak laba-labanya gitu kan. Laba-labanya banyak banget sampai gue juga takut gitu kan, Cuma memang gue nggak ngerti nih, kayak gue sensitif aja gitu sama situasi sekitar itu, kayak kayak iseng aja. betul, kayak ada rasa iseng mistis gitu, apa gitu. Dari awal tuh bayangan gue kayak cewek gitu, apa gitu. Udah ngerasa tuh. Udah kerasa ke gue gitu kan. Karena emang gue agak sensitif juga buat kayak gitu. Akhirnya gue pulang kembali ke hotel, dan hotel gue pun memang itu hotel yang mungkin gue bilang cukup hotel tua ya. Hotel tua itu kan, hotel tua ya. Akhirnya gue tidur, singkat cerita menjelang subuh itu sekitar jam 4 atau setengah 4 gitu ya, tiba-tiba gue ngap gitu, dada gue ngap, sesak kenapa akhirnya di situ nggak tahu kenapa gue pengen nangis gitu. Jadi awalnya gitu. iya, jadi kayak pengen nangis gitu kan, dan akhirnya gue keluar dari hotel karena kan temen gue yang satu ini emang nggak ngerti apa dia kan. Makanya gue keluar dari hotel. Tapi yang aneh itu sebelum gue
ngalamin kejadian kayak gitu, maksudnya sampai gue sesak napas itu pas lagi tidur kebangun gitu. Gue ketemu sama seorang sosok kakek-kakek persis di depan hotel. Tapi itu orang itu pakai peci gitu kan. Orang pakai peci, dan gue tanya, Pak mau kemana gitu kan. Dia nanya balik, gue mau kemana. Gue bilang mau ke dalam hotel Pak gitu kan. Nah pada saat itu tuh feeling gue ingin mencari kakek-kakek itu apa gitu kan. Nah akhirnya di situ gue tiba-tiba nangis. Tiba-tiba nangis, gue nggak tahu kenapa itu. Tiba-tiba gue nangis kayak minta bantuan kayak gitu lah, minta bantuan gitu, tolongin gitu kan. Nah, akhirnya alhamdulillah gitu kan. Ya gue juga nggak kosong-kosong banget kan. Gue juga nggak kosong-kosong banget ya, gue baca-baca biasa gue lah gitu kan. Dan akhirnya subuh. Nah setelah selesai itu akhirnya terjawab nih apa itu gitu kan. Kenapa tuh? Kenapa itu, dan itu nggak gue rencanain dan nggak gue pertanyakan sama si kepala toko yang gue audit ini gitu kan. Tiba-tiba gue duduk lah di satu tempat kayak begini nih, gue duduk di satu tempat kayak gini, dan di belakang gue itu memang ada satu ruangan yang gue bilang tadi, yang ruangan itu kayak ketutup gitu kan, ketutup gitu. Dan gue tanya sama kepala toko, oke lah sebut aja kepala tokonya namanya X gitu ya. Iya, Mr. X. Ya, Mr. X gitu ya. Pak gitu, gue semalam kayak ngerasa diganggu banget gitu. Tapi kok minta tolong gitu. Nah akhirnya si kepala toko ini cerita lah gitu, cerita. Nah, akhirnya ini Pak maaf gitu kan, di belakang kita ini ada sumur tua Pak. Sumur tua. Gue kalau udah bicara sumur tua tuh gimana ya, karena namanya sumur tua itu pasti banyak banget penunggunya tuh. Oke, sorry gue potong bang. Sumur Itu tua tuh. posisi sumur tuanya tuh ada di belah mana tuh? Ada di sumur tuanya tuh di. Oke, jadi gini belakang. layoutnya itu kan memang tempatnya itu ya oke lah, selling area itu luas kan, kayak ya ruangan begini lah, dan di belakangnya itu. Oh di belakangnya. Jadi seperti ini, cuma di belakang sumur tua. Sumur tua. Nah terus oh begitu Pak sumur tua, iya katanya gitu. Gue merinding nih ya. Terus habis itu si kepala tokonya cerita memang sering banyak mengganggu orang-orang di sini. Oh dia udah tahu. Iya, dan dia sempat cerita gitu, sampai ada yang beli gitu, ada yang beli di situ, dan dia bertanya, Pak tadi ada cewek gitu kan, tadi ada cewek gitu kan, masuk ke dalam saya lihat gitu, nggak ada cewek Bu di sini gitu kan, nggak ada cewek Bu di sini gitu kan. Benar Pak, saya lihat ada gitu. Ya, itu cerita dari si kepala tokonya kan. Terus akhirnya dia gua ulik kan, Bapak kayaknya bukan itu deh ceritanya, coba ceritain lagi, ada yang belum Bapak ceritain ya. Oke, akhirnya dia ngebongkar lah nih Bay. Dan ternyata gedung yang gua audit ini tuh dulu sempat kebakaran. Anjir, gila. Sempat kebakaran gitu loh teman-teman. Jadi sempat kebakaran, terus ternyata penghuni dari gedung itu adalah orang Chinese itu, orang Cina. Oke. Nah, jadi orang Chinese ini dia pengantin baru. Miris nggak tuh? Jadi pengantin baru, dia kebakaran dan dia meninggal di situ. Wah, gila. Meninggal kebakaran di situ. Berdua tuh. Berdua. Dan mungkin kayaknya nggak sempat nyelamatin diri, karena memang pas gue lihat juga gedung itu kayak masih ada bekas-bekas kebakaran gitu. Nah akhirnya gue ngedalemin lah kenapa tuh kan seperti itu, dan ternyata memang si korban yang kebakaran ini memang pengantin baru, dan dia seperti minta tolong gitu, lebih kepada minta tolong gitu ke gue kan. Cuman ya yang gue lihat itu sosoknya itu kayak cewek berbaju merah, dengan cowok yang berjas itu, ya. Kayak pengantin lah ya. Pengantin. Cuman lu bayangin gak sih kayak cewek cantik terus pakai Cina gitu kan, Cina terus pakai jas apa sih, pakai bajunya gaun-gaun merah gitu kan. Nah itu tuh dia emang katanya sering banget kayak nongolin gitu. Sendiri. Dan wajar lah gue sholat di situ kan, mungkin dia nggak suka juga ada gue sholat di situ gitu kan. Akhirnya itu menurut gua tempat yang emang serem sih, makanya kan kemarin si kepala tokonya juga pengen ngeganti itu tempat sebenarnya, pengen pindah gitu. Dia awal tuh nggak kuat bro, jadi dia nggak kuat tinggal di situ. Karena sering banget digangguin. Oh gitu. Dia tuh, iya, tokonya digangguin. Karena dia emang tinggal di toko itu kan, dan
apa ya, cerita dari dia sih sering-sering ngeganggu gitu, dan termasuk gua salah satu orang yang datang ke situ yang diganggu. Cuman yang gua lihat itu sosoknya ya tadi kayak mukanya kebakar gitu. Anjir. Iya, mukanya kebakar gitu ya, mukanya kebakar, dan apa sih, sosoknya tuh pengantin gitu, pengantin dua sama si suaminya ini gitu, dan dia diam di tangga gitu, di tangga. Makanya tuh kalaupun ada pegawai itu pasti nggak akan ada yang kuat. Gitu, diganggu, termasuk gue juga diganggu gitu. Dia minta tolong gitu, minta tolong. Ini gue bisa apa gitu kan? cuman yang gue lihat emang serem banget sih sosoknya, karena hantu kayak Cina gitu, Cina gitu. Iya, kalau gua ada di posisi lu juga pasti gua takut lah. Pasti takut gua. Ya pastilah, dan sumpah bener-bener kayak itu nyata banget, gue kayak nangis gitu kan, kayak nangis kan. Emang gue juga kayak gampang gimana ya, kayak gampang kerangsang gitu sama hal kayak gitu loh Bang. Jadi yang gue lihat sih gitu, kematiannya itu ya memang benar-benar mengenaskan gitu, tragis banget, kayak masih pengantin baru, terus meninggal dua-duanya gitu di tempat itu. Sampai saat itu tuh gue tanya, ternyata emang keluarganya juga masih ada sih, keluarganya masih ada gitu. Cuman sampai hari kedua gue selesai ngaudit di situ, itu masih ngeganggu gitu, masih ngeganggu gue, dan gue nggak mau terlalu apa ya, ke atas lagi, gue nggak berani tuh ke tempat yang atas itu. Itu cerita sih yang di daerah Cilegon itu ya. Itu Cilegon ya.